pull was compromised. See it? Why? Remember, only one shot per cap. Clear? Clear. Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas salah satu film sci-fi yang berjudul Prospect. Meski film ini cukup underrated, tapi menurut kami film ini sangat layak untuk ditonton karena mampu menghadirkan jalan cerita yang unik dan tidak mudah ditebak seperti film-film sci-fi kebanyakan. Ini adalah film yang berasal dari Amerika dengan genre science fiction. Dirilis pada tahun 2018, film ini ditulis dan disutradarai oleh Zack Earl dan Chris Caldwell. Dibintangi oleh Sophie Thatcher sebagai C, Pedro Pascal sebagai Ezra, dan Jay Duplass sebagai Damon. Seorang gadis remaja dan ayahnya melakukan perjalanan ke sebuah bulan asing yang terpencil. Mereka mendapatkan kontrak untuk memanen sejumlah besar permata yang tersembunyi di kedalaman hutan beracun dari bulan hijau tersebut. Tapi ternyata ada banyak orang lain juga yang menjelajahi hutan belantara di sana. Dan pekerjaan itu pun dengan cepat berubah menjadi sebuah perjuangan untuk bertahan hidup. Dipaksa untuk bersaing, tidak hanya dengan para petualang lain dan penduduk berbumi di tempat itu, tetapi juga dengan keserakahan semua orang termasuk ayahnya sendiri. Gadis itu pun akhirnya harus menemukan kenyataan bahwa dia pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri untuk pergi dari tempat itu. Tapi sebelum mulai, silakan subscribe channel kami jika kalian merasa terhibur oleh konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. Di awal cerita, kita akan langsung diajak melihat pemandangan dari dalam pesawat yang sedang mengorbiti sebuah terminal luar angkasa. Awak kapal ini hanya berisi 2 orang saja, terdiri dari seorang pria bernama Damon dan anak perempuan yang bernama C, sementara ibunda dari C sudah lama wafat. Terlihat mereka sedang menyiapkan berbagai peralatan. Mereka berencana pergi menuju sebuah satelit yang menyerupai planet. Kapal mereka pun mulai melepaskan diri dari terminal tersebut dan mulai pergi ke tempat tujuan mereka. Tapi sialnya, pesawat mereka mengalami kerusakan saat hendak masuk ke atmosfer dari satelit atau planet tersebut. Beruntung mereka dapat mendarat dengan selamat, walau kini pesawat mereka mengalami kerusakan. Kejadian itu membuat pesawat mereka melenceng yang cukup jauh dari titik pendaratan yang seharusnya. Damon pun segera meminta C untuk mencari tahu di mana posisi mereka sekarang. Mereka lalu menggunakan semacam pakaian astronot sebelum turun dari pesawat mereka. Tujuan mereka ke sana adalah untuk memanen sejenis permata yang berada di dalam tubuh sebuah makhluk asing yang bernama Aurella. Diperlukan sebuah keahlian khusus untuk mengambil permata tersebut, karena jika sedikit saja salah, bagian tubuh dari makhluk itu akan mengeluarkan asam yang akan merusak permata tersebut dan membuatnya tidak lagi berharga. Mungkin mirip-mirip seperti memanen mutiara yang ada di dalam kerang. Saat berjalan menuju sarang yang mereka cari, Damon dan C menemukan sisa-sisa penggalian lama bekas para pemburu lain. Mereka juga melihat beberapa peralatan dari astronot lain yang telah mati di sana. Wajah Damon berseri-seri ketika mereka menemukan apa yang mereka cari, yaitu bagian tubuh dari Aurella yang menyimpan permata. Damon cukup pandai memanen permata. Ia terlebih dahulu melubangi bagian dari makhluk itu dan lalu menyiramnya dengan sebuah cairan. Dan lalu, ia menarik keluar bagian tubuh dari makhluk itu, memotongnya di bagian yang tepat, lalu menyiramnya lagi dengan cairan yang lain. Dan akhirnya permata itu pun bisa mereka panen dengan sempurna. The whole pull was compromised. See it? That would have been... Damon berkata bahwa permata yang baru saja mereka panen mungkin bisa mereka jual di kisaran harga 10.000. Harga dari sebuah permata biasanya ditentukan dari kualitas dan ukurannya. Si pun terlihat senang. Mengetahui nilainya yang lumayan, ia lalu mengajak ayahnya itu untuk segera pulang. Tapi Damon berkata bahwa ia mengetahui lokasi dari sebuah sarang ratu dari makhluk itu di sana.
Permatanya bisa bernilai hingga jutaan, dan dengan hasil penjualan senilai itu, mereka akan bisa memperbaiki kehidupan, sambung Damon. Walau anaknya Si sepertinya tetap ingin segera pulang, Damon tetap bersikeras melanjutkan perburuan mereka, karena belum tentu nanti mereka akan mendapatkan kesempatan sebesar ini lagi. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perburuan mereka, walau Si terlihat kurang senang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 2 orang asing di sana. Damon yang berada di depan Si memintanya untuk bersembunyi agar mereka tidak bisa melihatnya. Kedua orang itu berniat mencuri kapal milik Damon. Salah satu dari mereka bernama Ezra. Ia mendesak Damon untuk memberitahu di mana lokasi kapalnya berada. Saat Damon sudah dalam kondisi terdesak, ia lalu memberi tawaran pada mereka. Sebenarnya Damon berada di sana karena ia mendapatkan kontrak dari kelompok lain untuk memanen permata di sarang ratu. Damon mengetahui lokasinya, dan ia menawari kedua orang itu untuk bekerja sama menyingkirkan kelompok yang mengkontraknya dan lalu menambang permata-permata di sana. Damon bersedia membagi rata hasil panen dari permata-permata itu nanti. Meski pada awalnya ragu, akhirnya Ezra pun mau menerima tawaran tersebut karena tergoda akan hasil yang nanti bisa mereka dapat. Tentu saja semua itu adalah akal-akalan dari Damon agar nanti ia dan Si bisa mendapat kesempatan untuk melumpuhkan mereka. Saat mereka akan berjalan, Damon memberi perintah pada Si untuk mengambil senjata dan mengikuti mereka. Ia akan memberi isyarat padanya nanti saat ada kesempatan. Remember, only 1 shot per cap. Clear? Clear. Si pun lalu mengikuti mereka dari jauh, dan lalu ia muncul menodongkan senjatanya secara tiba-tiba saat ayahnya memberi isyarat. Ezra dan temannya kaget melihat kemunculan Si, membuat Damon memiliki kesempatan untuk merebut senjata dan lalu menodongkannya pada Ezra, meminta mereka untuk menurunkan senjata dan barang mereka jika tidak ingin ia tembak. Tapi bukannya segera pergi atau menyelesaikan urusannya, Damon justru menjarah hasil buruan dari Ezra dan temannya itu. Ternyata mereka juga memiliki sejumlah permata di dalam tas mereka. Dan saat perhatian Damon sedikit teralihkan karena senang melihat permata-permata itu, rekan Ezra tiba-tiba mengambil senjatanya dan lalu menembak Damon. Di waktu yang sama, Si juga menembak pria itu dengan spontan, membuat mereka berdua tewas seketika di tempat itu. Ezra yang masih hidup dan menyaksikan semua kejadian itu, segera mengambil pistol dan mengarahkannya pada Si, tapi ia tidak menembaknya. Si yang kehabisan peluru segera berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Di dalam hutan, ia berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Dalam kesempatan itu, ia termenung sejenak karena ayahnya telah tewas tertembak dan kini dia hanya seorang diri di planet asing yang tidak begitu ia kenal. Setelah beberapa saat, Si pun lalu melanjutkan pelariannya kembali menuju kapal dari mendiang ayahnya. Setelah sampai, Si langsung mencoba menyalakan mesin dari pesawat itu. Ia berniat segera pergi keluar dari planet tersebut. Namun ternyata pesawat itu benar-benar rusak dan tidak bisa berfungsi. Si sejenak melihat kondisi dari kapal itu keluar dan lalu kembali masuk dengan wajah yang kecewa. Si sepertinya bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa saat merenung, ia lalu mencoba bersenang-senang dengan mendengarkan musik sambil melempar-lempar sejenis permen karet ke dinding pesawatnya. Sepertinya hal itu ia lakukan untuk melepaskan rasa frustasi dan kebingungan yang sedang ia hadapi sekarang. Dan setelah memiliki waktu untuk berpikir, Si mulai mengumpulkan persediaan makanan yang ada di kapal mereka dan mengemasi beberapa barang miliknya. Sepertinya ia berniat meninggalkan kapal itu meski ia belum tahu harus pergi kemana. Saat sedang berkemas, tiba-tiba Si mendengar suara dari seseorang yang mencoba masuk ke kapalnya. Saat orang itu masuk, Si langsung menembaknya dan mengenai lengan dari orang itu. Ternyata dia adalah Ezra, rekan dari orang yang tadi membunuh ayahnya. Ezra berhasil merebut senjata dari Si, dan lalu ia menodongkan pistol miliknya pada Si dan meminta kotak P3K. Si yang berpura-pura mau memberikannya, lalu berhasil merebut pistol milik Ezra dan menodongkannya. Melihat Ezra yang terduduk kesakitan, Si pun akhirnya memberikan kotak P3K yang ada di kapalnya. Dalam kesempatan itu, Si berkata tidak akan membunuhnya jika Ezra mau membawanya pergi bersamanya keluar dari planet itu. Tadi sepertinya Si memang tidak mendengarkan semua percakapan mereka dengan ayahnya yang ingin merebut kapal mereka saat pertama kali mereka bertemu. Ezra lalu sedikit menceritakan kisahnya. Sebenarnya, ia datang ke planet itu bersama dengan beberapa orang timnya. Tapi pada akhirnya, mereka saling membunuh karena silau oleh permata-permata yang telah mereka dapatkan.
Dan hal itulah yang membuat kapal mereka rusak, membuatnya dan seorang rekan yang baru saja tewas terdampar di planet tersebut. Jadi sekarang Si dan Ezra sebenarnya berada dalam posisi yang sama, terjebak di planet itu karena tidak memiliki kendaraan untuk pulang. Ezra lalu mengajak Si untuk bekerja sama dan pergi ke sarang ratu seperti tujuan awal dari ayahnya. Lalu nanti mereka akan mencuri kapal dan permata-permata di sana dari orang yang mengontrak ayahnya itu. Si merasa tidak bisa mempercayai Ezra, namun Ezra meyakinkan Si kalau mereka bisa menjadi partner yang baik dan mereka tidak memiliki pilihan lain jika memang ingin kembali pulang dan keluar dari planet itu. Akhirnya Si pun menyetujui tawaran itu. Ia kini terpaksa harus berpartner dengan Ezra karena sudah tidak memiliki pilihan lagi. Dan petualangan mereka pun dimulai. Mereka harus berjalan beriringan karena filter udara milik Ezra rusak dan harus disambungkan dengan filter milik Si. Dalam perjalanan, Ezra mencoba mendekatkan dirinya, walau Si masih terlihat dingin dan tidak mempercayainya. Berjalan cukup jauh membuat Ezra terlihat cukup kepayahan. Sepertinya masih karena luka tembak yang belum tertutup sepenuhnya. Saat mereka sedang beristirahat, tampak sebuah sosok tiba-tiba muncul dan memperhatikan mereka. Si yang kaget langsung menodongkan senjatanya, tapi Ezra meminta Si untuk menurunkan senjatanya itu, agar mereka tidak terlihat mengancam sosok tersebut. Sosok asing itu adalah seorang suku pribumi, sambung Ezra. Dan tak lama, manusia pribumi itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah sosok itu pergi, Ezra terduduk dan berkata pada Si bahwa mereka harus mengikuti pribumi itu untuk meminta obat dan pertolongan, karena lukanya terus bernanah dan sepertinya mulai membusuk. Si langsung menolaknya, tapi Ezra berkata tembak saja dirinya sekarang jika ia tidak mau ikut, sambil berjalan pergi mengikuti pribumi tadi. Dan Si pun lagi-lagi tidak punya pilihan selain mengikuti Ezra. Sesampainya di pemukiman para pribumi, mereka dihadang oleh 2 orang penjaga di sana. Ezra langsung menyampaikan maksudnya untuk meminta ramuan obat bagi lengannya yang terluka. Kedua orang penjaga itu pun berkata mereka memiliki obatnya, tapi Ezra dan Si hanya bisa diizinkan masuk jika tak membawa senjata. Ezra pun menyetujuinya. Si lalu menyembunyikan senjata mereka di antara semak-semak dekat dengan pemukiman itu. Di dalam, Ezra dan Si dijamu ala kadarnya. Mereka disambut cukup baik, walau terasa sedikit janggal. Saat Ezra kembali menyampaikan maksudnya untuk meminta obat dan pakaian bersih, ketua suku mereka justru malah menyodorkan sebuah koper yang berisi penuh permata atau biasa mereka sebut Queen's Lair. Ezra dan Si pun terlihat kebingungan. Dan sekarang giliran para suku pribumi itu yang menyampaikan maksud mereka. Mereka meminta Ezra untuk menyerahkan Si, dan sebagai gantinya, permata-permata itu bisa Ezra bawa. Para suku itu memerlukan seorang wanita untuk meneruskan garis keturunan mereka karena satu-satunya wanita dan ibu bagi mereka telah wafat. Si yang mendengar itu langsung berlari kencang menyelamatkan dirinya ke tengah hutan sejauh mungkin yang ia bisa. Disambung dengan suara Ezra yang sepertinya sedang berkelahi di dalam. Si berlari tanpa arah seorang diri, hingga ia mendengar sebuah frekuensi suara yang masuk ke dalam alat komunikasinya, dan lalu mencari sumber suara itu. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah tenda. Si mencoba mencari tahu dan masuk ke dalam tenda itu. Rupanya yang membuat panggilan itu adalah Ezra, dan itu adalah tenda miliknya. Ezra pun lalu memberikan Si makanan, dan dengan lahap Si pun langsung menghabiskannya. Ezra lalu meminta tolong pada Si untuk membantunya. Sepertinya kini lengannya harus diamputasi jika tidak ingin mati, karena infeksinya semakin meluas, dan Ezra tidak bisa melakukan itu seorang diri. Dengan dingin, Si pun menyanggupinya. Mereka lalu memulai proses amputasi dengan alat seadanya, dengan sedikit obat bius, gergaji kecil buatan, dan obat pereda nyeri. Di luar dugaan, Si melakukannya dengan tenang dan lihai, dengan tampangnya yang datar. Dan tak lama, lengan Ezra pun akhirnya terlepas dari tubuhnya. Does it hurt? No, I don't know. Keep going. Oh! Sorry, that's wrong. Ezra sedikit heran dan kagum kenapa Si bisa begitu tenang melakukannya. Lalu Si bercerita saat ia berusia 12 tahun, ayahnya pernah menyuruhnya memotong-motong bagian tubuh dari seekor ratu yang sudah mati dan lalu masuk ke dalam bagian tubuhnya untuk mengambil telur mereka. Dan mengamputasi lengan Ezra kini tampak menjadi hal yang mudah baginya. Setelah cukup beristirahat, Ezra dan Si melanjutkan perjalanan mereka ke tempat di mana sarang ratu berada. Tempat tujuan utama dari ayah Si yang sebelumnya telah membuat kontrak dengan sekelompok orang untuk menggali sarang itu dan mendapatkan bagian.
Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di tempat itu. Terlihat sudah ada beberapa orang di sana, dan seorang tawanan berkulit merah yang dikurung dalam sebuah kotak kaca. Pemimpin dari kelompok itu berkata bahwa mereka datang sangat terlambat dan menyuruh Ezra dan Si untuk segera menggali. Tapi sebelum itu, Ezra mencoba untuk bernegosiasi. Ia meminta tumpangan untuk dirinya dan Si agar bisa keluar dari planet itu. Dan sebagai gantinya, Ezra dan Si bersedia untuk dikurangi imbalannya. Kelompok itu menolak tawaran dari Ezra dan beralasan bahwa muatan kapal mereka sudah terlalu penuh. Tapi Ezra dan Si lalu mengancam tidak akan mau menggali permata-permata itu jika mereka tidak memberi tumpangan pulang. Dan setelah sebuah negosiasi panjang yang alot, akhirnya kelompok itu pun menyetujui penawaran Ezra. Mereka tidak memiliki pilihan karena mereka juga tidak memiliki keahlian menggali dan memanen permata dari tubuh makhluk itu. Your way off isn't our problem. You are not understanding me. Well, no deal. What do you say, boss? Fine. Ezra, Si, dan seorang dari mereka lalu berjalan ke lokasi penggalian. Ezra mulai melakukan pekerjaannya, tapi ia mengalami kesulitan karena kini ia harus bekerja hanya dengan lengan kirinya, membuatnya berkali-kali gagal memotong bagian yang tepat dari organ makhluk yang di dalamnya terdapat permata itu. Penjaga yang memperhatikan pekerjaan mereka terlihat kesal dan hendak membunuh mereka, tapi Si menghalanginya dan meminta kesempatan sekali lagi. Kali ini dia yang akan mencoba memanen permata itu. Tapi Si juga ternyata gagal melakukannya. Ia kira ia akan berhasil melakukannya karena telah sering melihat ayahnya bekerja, tapi ternyata ia masih belum mau. Penjaga itu pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menembak mereka. Tapi Ezra langsung melukai kaki dari orang itu dan membenamkan wajahnya ke dalam salah satu lubang galian mereka hingga ia tewas. Teman-teman satu timnya lalu berdatangan dan mengepung mereka. Beruntung Ezra dan Si dapat meloloskan diri setelah Si meledakkan tempat penggalian itu. Mereka kemudian berlari ke dalam sebuah hutan yang gelap. Orang-orang itu terus mengejar dan menembaki mereka. Lalu Ezra meminta Si untuk mengalihkan perhatian mereka dengan berlari sekencang mungkin, agar Ezra bisa menusuk mereka dari belakang dengan pisaunya. Walau rencana mereka tidak berjalan mulus, tapi pada akhirnya mereka dapat melumpuhkan wanita yang mengejar mereka. Walau Ezra akhirnya harus mendapat sebuah luka tusukan yang cukup dalam di perutnya. Ezra pun lalu meminta Si untuk meninggalkannya di sana, karena lukanya sudah cukup parah. Si merenung sebentar, lalu ia pergi meninggalkan Ezra dan kembali ke lokasi penggalian. Ternyata dia bermaksud mengambil tas mereka yang berisi kotak P3K. Masih ada satu orang yang menembaki dan ingin membunuh Si, tapi pria berkulit merah yang tadi terkurung tiba-tiba muncul dan memukuli orang itu. Si pun berhasil mengambil kotak peralatannya dan kembali ke tempat di mana Ezra berada. Ia memberikan pertolongan pertama pada luka yang dialami Ezra dan lalu membawanya kembali ke lokasi kapal milik kelompok itu. Terlihat pria berkulit merah tadi masih memukuli orang yang tadi. Pria itu menatap Damon dan Ezra tapi tidak berkata apa-apa dan membiarkan mereka berjalan melewatinya menuju kapal. Dan akhirnya Ezra dan Si pun dapat melakukan perjalanan mereka keluar dari orbit planet itu. Ezra masih terlihat lemas dan kesakitan, sementara Si mulai tersenyum karena akhirnya mereka bisa pulang. Taman. Gimana? Unik kan filmnya? Ada beberapa pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah bahwa keserakahan justru bisa menyengsarakan kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita harus pandai menilai situasi, mana yang lebih harus didahulukan. Apakah itu keselamatan diri ataukah harta yang selalu kita cari setiap saat. Ya, walau bagaimanapun, memang akan selalu ada risiko pada setiap pilihan. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Prospect. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir.
Tonton juga berbagai story, review, rekomendasi film, dan berbagai pembahasan kami yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya request film untuk kami bahas. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play!